Heleh, dia lo di Taiwan gak punya apa-apa. Lihat aja, pulang aja rumahnya cuman kayak gitu. Padahal dulu katanya udah pernah ke Hong Kong sama Singapura loh. Kok bisa ya dia pulang tetap gak punya apa-apa? Nanti giliran kalau yang pulang baru beberapa tahun udah punya rumah, udah punya usaha, bilangnya kayak gini. Gaji Taiwan lo cuma berapa? UMR-nya berapa sih di Taiwan? Kalikan aja dengan berapa tahun dia di Taiwan. Gak mungkin kalau dia tuh kerjanya bener di Taiwan bisa kayak gitu. Jangan-jangan jadi ani-ani tuh di Taiwan. Kadang-kadang manusia itu mau jadi kalkulator yang paling sempurna di dunia ini. Padahal kalkulator Tuhan dan kalkulator manusia itu berbeda. Kalau kalian melihat ada orang yang udah lama banget di Taiwan, di Singapura, di Hong Kong, di luar negeri yang pulang belum punya apa-apa, coba tanyakan sama keluarganya, apa yang sudah dia perbuat dengan uang-uang yang dia peroleh oleh anaknya atau saudaranya di luar negeri. Atau kamu bisa tanyakan sama dia, cari tahu dulu kehidupannya seperti apa. Berapa orang yang harus dia cukupi, berapa orang yang harus dia pikirkan, berapa banyak dan juga berapa berat tanggung jawab yang dia pikul. Dan kalaupun ada orang yang baru beberapa tahun, 6 tahun, 3 kontrak, 2 kontrak, udah pulang bawa uang dan juga punya usaha, lihat dulu bagaimana dia tuh bekerja, bagaimana dia itu berusaha untuk menyimpan keuangannya. Tanyakan sama keluarganya bagaimana menyimpan keuangan dengan baik. Ada yang gajinya kecil bisa-bisa aja, cukup-cukup aja. Dulu aku pas waktu di Taiwan 3 tahun gak punya tabungan sama sekali. Jangankan mau bikin rumah, tabungan aja gak punya, gak tahu deh habis buat apa. Ya dikirim di rumah lah untuk kebutuhan ini, untuk kebutuhan itu. Padahal aku sendiri gak beli apa-apa. Tapi uangnya gak kekumpul. Temen aku satu PT 3 tahun udah bisa bangun rumah. Kok bisa? Padahal gajinya kalau dihitung itu masih besar aku. Aku liburan gak dipotong. Masih dapat uang makan seminggu sekali 1.000. Nah teman aku gak dapat itu semua tapi bisa bikin rumah. Padahal kalau dihitung pakai kalkulator, gajinya gedean aku. Gimana tuh cara ngitungnya? Bagaimana caranya aku menjelaskan sama orang-orang? Kenapa ada perbedaan seperti itu? Temanku bisa bikin rumah, aku nggak bisa bikin apa-apa. Jangankan bikin apa-apa, beli sesuatu aja enggak. Rezeki itu sudah ada takarannya. Kamu nggak bisa melihat orang dari seberapa lama dia tuh bekerja di Taiwan atau di luar negeri dimanapun itu. Atau kamu tuh bisa dilihat dari apa yang sudah dia hasilkan. Karena kebutuhan seseorang itu nggak sama. Terus juga bagaimana keluarganya dia untuk memegang keuangan yang dihasilkan juga nggak sama. Ada yang amanah, ada yang nggak amanah. Kamu lihat nggak di beranda, ada loh yang berantem sama ibunya sendiri. Gara-garanya rumah, sapi, sawah yang dihasilkan dihabiskan oleh orang tuanya sendiri. Dan itu oleh ibu loh. Ada orang tua yang bisa menghancurkan mental anaknya sendiri. Kalau kalian pikir semua orang tua itu baik, enggak. Enggak semua orang itu baik. Gak semua orang tua itu amanah, gak semua orang tua itu kasihan sama anaknya. Bahkan ada loh orang-orang tua di luar sana yang menjadikan anaknya itu ATM berjalan. Jadi bersyukur aja buat kalian-kalian yang sudah punya orang tua yang sangat memikirkan kalian, yang sangat memikirkan hasil kerja keras kalian, yang tidak menggunakan uang kalian itu dengan seenaknya saja. Karena tidak semua orang beruntung memiliki orang tua seperti itu.